Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Rini Syarifah, Bupati Blitar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai dampak yang luar biasa terhadap perkembangan pembangunan di desa. Desa mengalami percepatan yang luar biasa dan secara nyata telah menunjukkan hasil yang signifikan terhadap perkembangan desanya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan desa sebagaimana amanah Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, maka dilaksanakanlah evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta lomba desa dan kelurahan di Kabupaten Blitar tahun 2021. Setelah melakukan proses yang panjang dan objektif, maka terpilihlah Desa Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon sebagai juara pertama perlombaan desa tingkat kabupaten tahun 2021. Desa Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon merupakan desa yang dinamis, kreatif, dan inovatif dalam membangkitkan segala partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Harapan kami Desa Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon bisa membawa nama baik Kabupaten Blitar melalui lomba desa tingkat provinsi tahun 2021 ini. Demikian, semoga segala upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dan seluruh elemen masyarakat mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Bendosari merupakan salah satu desa di Kabupaten Blitar yang terletak di Kecamatan Sanan Kulon. Tepatnya 11 km di sebelah barat pusat pemerintahan Kabupaten Blitar dan 2 km di sebelah selatan kantor Kecamatan Sanan Kulon. Hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2021, pelaksanaan penilaian lomba desa dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 26 Maret 2021 oleh tim penilai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk kategori 5 besar. Dan Desa Bendosari keluar sebagai juara pertama. Adapun indikator penilaiannya ialah di bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan. Saat ini Desa Bendosari dipimpin oleh Bapak Tio Sunaryanto yang menjabat sebagai Kepala Desa untuk periode jabatan tahun 2019 hingga tahun 2025. Dan di dalam struktur organisasinya, Kepala Desa bekerja bersama-sama dengan 1 orang sekretaris desa, 3 kepala seksi, 3 kepala urusan, 2 kamituo, dan 1 orang karyawan desa. Wilayah Desa Bendosari ini dibagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Bendosari dan Dusun Balong. Terdiri dari 4 rukun warga dan 14 rukun tetangga. Desa Bendosari selalu mengadakan musyawarah desa. Musyawarah dilakukan bersama lembaga atau badan musyawarah desa bersama perwakilan unsur masyarakat. Musyawarah membahas perencanaan pembangunan dan peraturan-peraturan desa yang meliputi RPJM desa dan PKP desa, APB desa, BUM desa, ADART, rapat pertanggungjawaban, struktur organisasi, aset desa, keuangan desa, serta akuntabilitas pembinaan dan pengawasan. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan, sekaligus sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa Bendosari berdasarkan wilayah dusun masing-masing. BPD Desa Bendosari dan pemerintah desa
dapat bersinergi dengan baik untuk melaksanakan semua kegiatan di wilayah Desa Bendosari, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di setiap tahun. BPD selalu memberikan infografis sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan desa yang memuat anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun. Selain itu, juga dipasang banner realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa di setiap akhir tahun. Fasilitas umum yang dimiliki Desa Bendosari diantaranya Balai Desa, Gedung Polindes, Gedung Olahraga Mbah Imam Sari, dan lapangan olahraga, baik lapangan sepak bola maupun lapangan bola voli. Terdapat fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, baik fasilitas pendidikan formal maupun fasilitas pendidikan non-formal. Selain itu, Desa Bendosari juga dilengkapi dengan tempat ibadah. Ada 3 masjid jami, juga terdapat 18 musola yang tersebar di seluruh wilayah di Desa Bendosari. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Desa Bendosari menerapkan pelayanan dengan moto SIPATAS, yaitu sistem pelayanan cepat, tanggap, dan tuntas. Seluruh pelayanan di pemerintahan Desa Bendosari dilakukan tanpa dipungut biaya atau gratis. Desa Bendosari memiliki visi terwujudnya masyarakat yang bersatu, guyup rukun, adem ayem, dan berkeadilan. Misi Desa Bendosari adalah mewujudkan dan mengembangkan kegiatan yang ada di masyarakat, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang umum. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati. Membangun dan meningkatkan pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayah Desa Bendosari. Menata pemerintahan Desa Bendosari yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius, menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah, membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya. Ikut mensukseskan program pemerintah pusat terkait dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, pemerintah Desa Bendosari berupaya sekuat tenaga dengan menggali sumber dana dari desa, kabupaten, maupun pemerintah provinsi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di peraturan desa setiap tahunnya. Kinerja pemerintah desa meliputi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam 2 tahun terakhir, pemasaran produk unggulan, kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan dan budaya kerja. Inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat meliputi visi dan misi, kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparatur, alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan aparatur, kebijakan pemerintah desa untuk program pengentasan kemiskinan. Desa dan kelurahan berbasis informasi atau e-government, tersedianya sistem teknologi informasi berbasis internet, tersedianya perangkat komputer, administrasi berbasis teknologi informasi, dan ketersediaan jaringan internet secara gratis. Pelestarian adat dan budaya. Desa Bendosari memiliki sisi sejarah yang masih terjaga kelestariannya hingga saat ini.
Di antaranya adalah punden pendiri Desa Bendosari, yaitu makam Mbah Imam Sari yang terletak di Dusun Bendosari, dan makam Mbah Imam Tauhid yang terletak di Dusun Balong. Setiap hari Jumat Legi, kedua punden ini tidak pernah sepi. Selalu ramai oleh para pengunjung yang berziarah. Warisan budaya lokal yang selalu terjaga dengan hadirnya suasana pedesaan, kehangatan masyarakat, dan keunikan ragam budaya. Adat budaya lainnya yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bendosari adalah acara bersih desa, baritan, dan ngelampet dabuan. Bersih desa dilaksanakan setiap hari Jumat Legi pada bulan Selo. Untuk acara baritan dilaksanakan setiap hari Jumat Legi pada bulan Suro. Sedangkan acara ngelampet dabuan dilaksanakan di awal musim hujan yang jatuh pada hari Jumat Legi. Desa Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon, berada di sebelah barat pusat pemerintahan Kabupaten Blitar, dengan jarak tempuh kurang dari 1 jam perjalanan. Berdasarkan identitas atau kondisi wilayahnya, Desa Bendosari merupakan desa yang tidak masuk dalam daerah rawan bencana. Secara tipologi peta, Desa Bendosari merupakan daerah pertanian. Secara geografis, Desa Bendosari memiliki batas-batas wilayah berupa sungai. Di sebelah utara berbatasan dengan Sungai Cerme dan Desa Kalipucung. Di sebelah barat berbatasan dengan sungai dan Desa Ngagle. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Brantas, yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Blitar sekaligus wilayah Kabupaten Tulung Agung. Di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Cerme, Desa Purworejo, dan Desa Sanan Kulon. Luas keseluruhan wilayah Desa Bendosari mencapai 170,20 hektar, terdiri dari tanah persawahan seluas 76.100 hektar, tanah kering seluas 89.400 hektar, meliputi tegal atau ladang seluas 6.300 hektar, dan tanah pemukiman seluas 53.500 hektar. Selanjutnya berupa tanah dengan fasilitas umum seluas 17.110 hektar, meliputi kas desa atau bengkok seluas 0,710 hektar, lapangan olahraga seluas 0,500 hektar, perkantoran pemerintah seluas 0,070 hektar, tempat pemakaman desa seluas 0,300 hektar, bangunan sekolah seluas 0,570 hektar, dan jalan seluas 5.400 hektar. Total jumlah penduduk Desa Bendosari pada tahun 2019 adalah 2.767 jiwa, dan pada tahun 2020 adalah 2.762 jiwa. Selama tahun 2019 hingga 2020, Desa Bendosari tidak mengalami perubahan total jumlah penduduk. Desa Bendosari memiliki jejaring inovasi sehingga tercipta interkoneksi yang terbangun dalam pengelolaan produk unggulan yang didukung oleh pemerintah desa di kabupaten maupun pemerintah provinsi. Budaya inovasi masyarakat yang tepat guna dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi bertujuan untuk keterpaduan perencanaan inovasi dalam pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Masyarakat mempunyai kepekaan terhadap dinamika global atau ekonomi dalam kemampuan menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan. Faktor-faktor kunci dalam pengelolaan potensi secara inovatif diantaranya adalah penelitian, SDM, bahan modal, pelatihan, dan visi. Tanggap siaga dan bencana. Adanya perencanaan dalam mengidentifikasi bencana yang terjadi. Tersedia peta bencana serta rambu-rambunya. Sistem peringatan dini dalam pengetahuan dan simulasi bencana, serta layanan tim dalam menanggulangi suatu bencana. Tersedianya infrastruktur lokasi atau tempat-tempat evakuasi dan sarana evakuasi.
diperiksa oleh tim kesehatan. Mari kita semuanya menuju ke tanah lapang. Lembaga kemasyarakatan. Masyarakat Desa Bendosari mempunyai wadah atau lembaga untuk menuangkan keahlian atau potensi di setiap individu masyarakat melalui Karang Taruna, kelompok tani, paguyuban kesenian dan adat, kelompok usaha, PKK, dan kelompok muslimat. Bidang kemasyarakatan, musyawarah desa dalam perencanaan pengerjaan suatu pembangunan sarana dan prasarana desa, serta gotong royong dan pelaksanaan pembangunannya. PKK merupakan tonggak kemajuan ibu-ibu dan keluarga. PKK bergerak pada dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi spiritual dan dimensi fisik atau material. Untuk memenuhi kebutuhan di dua dimensi tersebut, kelompok PKK Desa Bendosari bergerak berdasarkan 10 program pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ibu-ibu PKK di Desa Bendosari dibagi dalam 4 kelompok kerja. Kelompok kerja pertama di bidang keagamaan, di antaranya dengan mengadakan kegiatan pengajian yang digelar secara rutin. Kelompok kerja kedua bergerak di bidang koperasi dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kelompok PKK menaungi Taman Posyandu Balita, pendidikan anak usia dini, dan taman kanak-kanak yang ada di Desa Bendosari. Kelompok kerja ketiga bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Salah satu kegiatannya adalah pengadaan tanaman toga. Dalam bidang pendidikan, jumlah penduduk tidak tamat SD atau sederajat kurang dari 1%, jumlah penduduk tidak tamat SLTP atau sederajat kurang dari 1%, jumlah penduduk tamat SLTA atau sederajat lebih dari 1%, jumlah penduduk tamat D3 atau sarjana muda kurang dari 1%, jumlah penduduk tamat sarjana atau S1 lebih dari 1%, dan jumlah penduduk tamat pasca sarjana kurang dari 1%. Bidang kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan untuk balita dan lansia, Desa Bendosari mempunyai posyandu. Posyandu D5 melayani kesehatan balita dan anak terdiri dari 3 pos. Dan untuk posyandu Mentari, melayani lansia juga terdiri dari 3 pos. Mayoritas masyarakat Desa Bendosari mempunyai pekerjaan. Dan untuk usia produktif, yaitu usia 15 hingga 65 tahun, yang tidak bekerja kurang dari 10%. Mata pencaharian masyarakat Desa Bendosari adalah pertanian, peternakan, dan wirausaha. Adanya pelatihan kewirausahaan bersama lembaga USAID, badan independen dari pemerintah Amerika Serikat, yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan. Dalam pelatihan ini, pemerintah Desa Bendosari merupakan fasilitator bagi pelaksanaan pelatihan. Pelatihan diikuti sebanyak 50 orang, baik yang memiliki usaha maupun yang belum memiliki usaha.
Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah Desa Bendosari dan masyarakat mempunyai program bedah rumah tidak layak huni, menyalurkan bantuan sosial dan sembako. Selain itu, pemerintah desa juga menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah pusat. Dengan demikian, program pembangunan di Desa Bendosari dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Dan Desa Bendosari merupakan desa yang cepat berkembang. Itulah gambaran keberadaan Desa Bendosari yang memiliki potensi di bidang peternakan khususnya sapi perah sekaligus pengolahan susu, budidaya ikan koi, UMKM, dan pertanian. Dalam bidang pembangunan, kami berharap Desa Bendosari lebih maju lagi agar wajah Desa Bendosari mengalami banyak perubahan. Di bidang pertumbuhan ekonomi, terutama pemulihan ekonomi di masa pandemi ini, kita fokuskan pada kegiatan ekonomi kreatif yang ada di Desa Bendosari. Kami selaku pemerintah desa berharap supaya masyarakat Desa Bendosari lebih sejahtera, tercipta kehidupan masyarakat yang bersatu, guyup rukun, dan adem ayem, serta mampu bersaing dengan desa-desa lain.